Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 74. Mungkin juga mengejutkan, Iswari, berkata Kiai Badra. Tetapi tentu tidak akan terlalu banyak berpengaruh atas tata kehidupan di Tanah Perdikan ini. Apalagi setiap orang, setiap ibu yang melepaskan anaknya dan setiap istri yang melepaskan suaminya, telah dibekali dengan persiapan batin, bahwa hal seperti ini akan mungkin terjadi. Meskipun kita pun dapat mengerti, bahwa seseorang akan tetap bersedih, bahwa yang terjadi itu telah menimpa dirinya. Iswari mengangguk-angguk. Sementara itu Kiai Soka berkata, tetapi kita tidak mempunyai pilihan lagi. Anak-anak muda pun tidak mempunyai pilihan lain. Namun kita wajib untuk selalu mengenang pengorbanan yang telah mereka berikan bagi kampung halaman ini. Jika kemudian Tanah Perdikan ini menjadi sejahtera, maka pengorbanan anak-anak tercinta itu merupakan salah satu alas dari keberhasilan Tanah Perdikan ini. Sebenarnya lah demikian kakek, desis Iswari. Lalu, baiklah. Sekarang terserah kalian. Apakah kalian akan menunggu besok di mulut lorong, di bawah pintu gerbang, atau kalian akan kembali menyongsong mereka dan memberitahukan bahwa mereka akan diterima di dalam banjar, tidak di halaman rumah ini? Ketiga orang itu saling berpandangan. Namun kemudian seorang di antara mereka menjawab, besok pagi-pagi benar kami akan menyongsong mereka. Jika demikian, sebaiknya kalian beristirahat. Apakah kalian akan kembali di rumah kalian masing-masing atau kalian akan tidur saja di sini? Sebaiknya kalian belum perlu pulang lebih dahulu. Jika kalian pulang, maka kalian akan dikerumuni oleh tetangga-tetangga kalian yang bertanya tentang anak laki-lakinya atau tentang suaminya atau tentang keluarganya yang lain yang ikut serta dalam pasukan itu, berkata Iswari kemudian. Ketiganya termangu-mangu. Sementara itu Kiai Badra berkata, sebaiknya kalian tetap di sini. Agaknya kalian tidak akan terlalu banyak terganggu. Sambil mengangguk-angguk seorang di antara mereka bertiga menjawab, baiklah, kami akan berada di sini Nyai. Besok pagi-pagi benar menjelang fajar, kami akan pergi. Agaknya di sini kami tidak akan terlalu banyak terganggu. Namun belum lagi mulutnya terkatup, mereka telah dikejutkan oleh suara orang banyak di luar. Seorang peronda kemudian memberitahukan bahwa beberapa orang telah memasuki halaman. Mereka segera ingin tahu bagaimana keadaan pasukan yang telah agak lama meninggalkan Tanah Perdikan itu. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ternyata dugaan kita keliru. Di sini pun kalian telah didatangi banyak orang yang ingin segera tahu berita tentang sanak kadang mereka. Tetapi sebaiknya kalian tidak menemui mereka dan tidak mengatakan sesuatu tentang pasukan itu. Seorang di antara ketiga orang itu pun menyahut, ya Nyai. Ketika kami memasuki padepokan yang pertama dari Tanah Perdikan ini, kami sudah melewati gardu peronda, sehingga kami telah dihentikan mereka yang sedang meronda untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tetapi kami memang mengatakan kepada mereka, bahwa pasukan itu akan segera datang. Sebaiknya mereka menunggu saja sampai pasukan itu datang. Jadi orang-orang itu tentu mendengar dari para peronda. Agaknya kau tidak hanya di padukuhan pertama saja melewati gardu, tetapi tentu di hampir setiap padukuhan, berkata Iswari. Agaknya memang demikian Nyai, jawab salah seorang di antara ketiga anak muda itu. Nyai Wiradana mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Pergilah ke bilik di samping. Kau dapat beristirahat di sana, aku akan menemui orang-orang yang datang itu. Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun Kiai Badralah yang kemudian berkata, marilah. Kita akan pergi ke bilik itu. Kiai Badra pun kemudian telah bangkit dan melangkah keluar ruang dalam diikuti oleh ketiga orang anak muda itu. Mereka melintasi serambi dan menyeberangi longkangan. Ternyata mereka telah ditempatkan di gandok. Beristirahatlah, berkata Kiai Badra. Bukankah besok pagi-pagi sekali kalian akan menyongsong pasukan itu? Ketiga orang itu pun kemudian memasuki bilik itu. Tetapi rasa-rasanya tidak enak juga bahwa mereka tidak menemui kawan-kawan mereka atau mungkin orang tua dari kawan-kawan mereka yang berada di halaman. Tetapi karena Nyai Wiradana menghendaki begitu, maka mereka tidak dapat membantahnya. Demikianlah, maka Nyi Wiradana sebagaimana dikatakannya telah keluar ke pendapa.
Ternyata di halaman menjadi semakin banyak orang yang datang untuk mendapat berita dari keluarga, sanak kadang dan sahabat-sahabat mereka yang telah pergi ke Medan. Namun Iswarilah yang kemudian berkata di hadapan mereka, "Sayang Kisanak, ketiga anak itu terlalu letih. Ia sekarang sedang tidur di gandok. Besok menjelang pagi mereka harus sudah menyongsong pasukan yang bakal datang." Sementara itu ternyata ketiga orang anak itu tidak terlalu banyak mengingat apa yang telah terjadi. Siapa yang mengalami kesulitan atau keterangan-keterangan lain? Karena itu bersabarlah. Besok siang pasukan akan datang. Orang-orang itu memang menjadi kecewa. Tetapi mereka tidak dapat memaksa, karena yang menghadapi mereka adalah Nyai Wiradana sendiri. Namun untuk beberapa lama orang-orang itu masih berkerumun-kerumun di halaman dan di luar regol. Namun nampaknya Nyai Wiradana tidak akan merubah pendiriannya. Katanya, "Saudara-saudara, jika kalian memaksa, ketiga orang anak muda itu memang dapat memberikan keterangan. Tetapi jika keterangan mereka salah, maka akibatnya akan lebih mengecewakan saja. Karena itu, aku mohon dengan sangat agar kalian dapat mengerti." Orang-orang itu pun kemudian terpaksa meninggalkan halaman rumah Nyai Wiradana betapapun mereka merasa kecewa. Tetapi mereka tidak akan memaksa ketiga orang yang berada di dalam rumah Ki Wiradana itu untuk berbicara. Sepeninggal orang-orang itu, maka pintu peringgitan pun telah ditutup kembali. Rumah itu kembali terlena dalam keheningan. Semua orang di dalam rumah itu telah membaringkan dirinya kembali di pembaringannya masing-masing. Di luar rumah, para petugas telah kembali ke tempat mereka pula. Namun sebenarnya lah para peronda itu pun ingin segera tahu berita yang lebih terperinci dari pasukan yang akan kembali itu. Tetapi mereka tidak berani melanggar kehendak Nyai Wiradana untuk menunda semua keterangan sampai esok. Pagi-pagi benar, para penghuni rumah itu memang sudah terbangun. Bahkan di ruang dalam, Risang telah bermain-main di atas sehelai tikar pandan. Setelah mandi dan berbenah diri, ketiga orang anak muda yang akan menyongsong pasukan Tanah Perdikan Sembojan itu pun telah bersiap sepenuhnya. Mereka ingin meninggalkan Tanah Perdikan itu sebelum fajar, agar mereka tidak diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya di sepanjang jalan. Beberapa saat ketiganya masih sempat bermain-main dengan Risang yang tidak mereka ketahui dari mana ia datang. Namun demikian, Risang tidak lepas dari pengawasan Bibi yang agaknya telah mencurigai semua orang yang berada di dekat Risang. Setelah ketiga orang anak muda itu minum minuman panas dan makan pagi, maka mereka pun telah meninggalkan rumah Nyai Wiradana untuk menyongsong pasukan yang agaknya sudah siap pula berangkat menuju ke Tanah Perdikan Sembojan pada saat-saat yang demikian. Seperti yang telah direncanakan, maka ketiga orang itu tidak keluar dari padukuhan induk lewat pintu gerbang. Tetapi mereka telah keluar lewat lorong sempit pada butulan dinding padukuhan untuk menghindari gardu-gardu tertentu yang masih banyak ditunggui oleh anak-anak muda. Sebenarnya lah, di gardu di mulut jalan padukuhan induk, masih banyak anak-anak muda yang duduk-duduk sambil berbicara tentang kedatangan pasukan Tanah Perdikan Sembojan. Namun sebenarnya lah bahwa mereka telah menunggu ketiga kawannya yang akan menyongsong pasukan itu. Mungkin mereka dapat menghentikan ketiga anak muda itu sebentar dan bertanya tentang keadaannya. "Aku hanya ingin tahu, apakah kakakku tidak mengalami kesulitan di perjalanannya yang menurut pendengaranku sangat berat," desis salah seorang anak muda. "Aku tidak akan bertanya tentang macam-macam. Aku juga hanya ingin bertanya tentang satu nama," sahut yang lain. Namun dalam pada itu, sampai fajar nampak mewarnai langit, ketiga anak muda itu tidak lewat di mulut lorong. "Apakah mereka terlambat bangun?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Apakah ia mengambil jalan lain?" bertanya yang lain. "Semalam ia datang lewat jalan ini," gumam seorang bertubuh kurus. "Seharusnya ia keluar lewat jalan ini pula." Tetapi sampai pagi menjadi semakin terang, ketiga anak muda itu tidak juga keluar padukuhan induk lewat gerbang di mulut jalan itu. Baru ketiga matahari terbit dan ketiga orang anak itu tidak juga lewat, mereka yakin bahwa ketiganya tentu telah mengambil jalan lain. Sehingga karena itu dengan hati kecewa mereka telah meninggalkan pintu gerbang dan pulang ke rumah masing-masing. Mau tidak mau, maka mereka harus menunggu pasukan itu datang dan langsung diterima oleh para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan di halaman Banjar. Ketika matahari terbit dan kemudian perlahan-lahan memanjat langit, ketiga orang anak muda itu sudah berjalan jauh. Mereka sudah mendekati batas Tanah Perdikan.
Sebentar lagi mereka sudah akan berada di luar tanah perdikan dan menyusuri jalan-jalan kademangan tetangga. Pada saat yang sama, pasukan tanah perdikan Sembojan juga sudah mulai bergerak meninggalkan tempat mereka bermalam. Gandar, lewat para pemimpin kelompok telah berpesan, agar mereka tidak merusakkan pategalan tempat mereka bermalam dan tidak mengambil buah apapun yang terdapat di pategalan itu. Pada dasarnya para pengawal tanah perdikan memang tidak berani melakukannya. Apalagi dengan sengaja merusak. Karena dengan demikian maka pemilik pategalan itu tidak dirugikannya. Ketika matahari naik, pasukan itu sudah berada di Bulak Panjang. Satu iring-iringan yang cukup menarik perhatian. Beberapa orang yang berada di sawah untuk mengairi tanamannya, telah memerlukan untuk melihat iring-iringan itu. Jadi para pengawal dari tanah perdikan Sembojan sudah kembali, desis seseorang yang juga melihat pada saat pasukan tanah perdikan Sembojan berangkat. Bahkan sampai 2 tahap. Seorang kawannya mengangguk-angguk. Namun kawannya itu kemudian berdesis. Tentu pasukan itu mengalami perjuangan yang berat. Kau lihat, beberapa orang di antara mereka terpaksa diusung di atas tandu? Ya, orang yang pertama mengangguk-angguk. Tentu ada pula yang tidak kembali. Kawannya tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk. Perhatian atas iring-iringan itu cukup besar. Apalagi jika iring-iringan itu melewati padukuhan. Maka orang-orang padukuhan itu pun sebagian besar telah berlari ke jalan induk padukuhan itu untuk menyaksikan pasukan pengawal tanah perdikan Sembojan. Namun sebagian di antara mereka, terutama perempuan, telah mengusap dadanya ketika mereka menyadari bahwa di antara mereka tentu telah jatuh korban. Gugur, bukan hanya terluka. Para pengawal pasukan itu menanggapi sambutan itu dengan gembira. Mereka melambaikan tangan mereka pula jika orang-orang yang berdiri di pinggir jalan itu melambaikan tangan mereka. Namun dengan demikian, kerinduan mereka kepada kampung halaman dan kepada sanak kadang mereka pun menjadi semakin berkembang di dalam diri mereka masing-masing. Mereka seakan-akan baru menyadari bahwa mereka berjalan terlalu lambat. Sekelompok pengawal memang tidak dapat berjalan lebih cepat karena keadaan mereka. Sehingga dengan demikian, betapapun mereka ingin cepat bertemu dengan orang-orang yang merupakan bagian dari hidup mereka, namun mereka tidak dapat berlari mendahului iring-iringan itu. Ketika matahari kemudian menjadi semakin tinggi, maka perjalanan mereka pun menjadi semakin lambat. Orang-orang yang masih belum sembuh benar memerlukan bantuan agar mereka dapat berjalan terus. Sementara para pengawal yang memikul tandu harus bergantian pula dengan kawan-kawan mereka yang lain. Meskipun mengalami berbagai macam hambatan dari isi pasukan itu sendiri, namun pasukan itu telah berjalan terus sesuai dengan rencana. Mereka tidak akan berhenti lagi di perjalanan yang tersisa itu. Beberapa saat kemudian, maka pasukan itu telah bertemu dengan ketiga orang yang telah mendahului kembali ke tanah perdikan untuk memberitahukan bahwa pasukannya baru akan datang hari itu. Kepada Gandar ketiga orang itu segera melaporkan hasil perjalanan mereka. Nyai Wiradana memerintahkan pasukan itu untuk langsung memasuki halaman Banjar. Nyai Wiradana dan para pemimpin tanah perdikan akan menerima pasukan itu di halaman Banjar yang lebih luas dari halaman rumah Nyai Wiradana. Gandar mengangguk-angguk. Sementara itu ketiga orang itu pun telah melaporkan pula, bahwa mereka masih belum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Sembojan tentang keadaan pasukannya. Ternyata bahwa Nyai Wiradana pun telah menganjurkan pula kepada mereka untuk berbuat demikian agar tidak menimbulkan persoalan bagi orang-orang tanah perdikan terlalu awal. Kesedihan tentu tidak akan dapat dihindarkan, berkata seorang dari ketiga orang itu. Tetapi Nyai Wiradana menghendaki keterangan itu pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar ingatan yang mungkin keliru. Gandar mengangguk-angguk. Ia dapat membayangkan suasana yang akan dihadapi di tanah perdikan. Demikianlah maka pasukan itu telah berjalan lagi perlahan-lahan. Mereka baru akan sampai di tanah perdikan menjelang sore hari. Namun isi pasukan itu telah menyatakan kesediaan mereka, bahwa mereka tidak akan berhenti lagi sampai saatnya mereka sampai di tanah perdikan. Seperti yang mereka rencanakan, maka mereka pun berjalan terus meskipun keringat telah membasahi tubuh mereka. Meskipun yang masih belum sembuh benar-benar merasakan betapa pedih lukanya. Dan meskipun orang-orang yang mengusung tandu di pundaknya mulai merasa sakit. Ketika beberapa orang yang luka mulai mengeluh, maka kawan-kawan mereka telah membantu mereka berjalan sambil berkata,
Bukankah perjalanan kita tinggal beberapa puluh langkah saja? Ya, desis seorang yang luka di lambungnya masih terasa pedih. Tinggal beberapa puluh. Tetapi beberapa itu dapat berarti tanpa hitungan. Marilah, aku bantu kau, desis kawannya. Orang yang masih merasakan lukanya pedih itu tidak menjawab. Tetapi ia sendiri memang ingin cepat sampai di Banjar. Barangkali ia akan segera menjatuhkan dirinya dan berbaring di lantai meskipun tanpa alas sekalipun. Demikianlah maka ketika matahari mulai turun, pasukan itu benar-benar telah melihat dari seberang bulak yang panjang, ujung dari tanah perdikannya. Tanpa disadari, demikian mereka muncul di bulak panjang itu, beberapa orang telah bersorak. Kegembiraan itu bukan saja meledak dengan serta-merta. Namun mereka pun ingin melupakan keletihan yang telah mencengkam pasukan itu. Padukuhan yang pertama mereka lihat merupakan dorongan bagi para pengawal untuk berjalan lebih cepat. Mereka seakan-akan telah menemukan kekuatan baru, sehingga mereka mampu berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Semakin dalam mereka melintasi bulak itu, maka semakin dekatlah batas tanah perdikan Sembojan. Sehingga akhirnya mereka pun mulai melihat sebuah tugu kecil yang dibuat dari batu sebagai batas dan pertanda bahwa di sebelah tugu itu adalah termasuk daerah tanah perdikan Sembojan. Ketika ujung pasukan itu melintas di jalan memasuki batas yang ditandai oleh tugu batu di pinggir jalan itu, maka sekali lagi para pengawal telah bersorak gemuruh. Mereka merasa telah memasuki pintu gerbang halaman rumah mereka sendiri. Beberapa orang yang berada di sawah terkejut karenanya. Namun mereka kemudian justru telah melambai-lambaikan tangan mereka pula ke arah pasukan yang melintasi perbatasan itu. Demikian seluruh pasukan telah berada di dalam lingkungan batas tanah perdikan, maka rasa-rasanya udara pun menjadi semakin sejuk meskipun di langit matahari memancar dengan teriknya. Terasa seakan-akan angin menjadi lebih segar bertiup di sela-sela dedaunan yang rimbun dari pepohonan yang tumbuh di sebelah-menyebelah jalan. Air yang mengalir di parit, di pinggir jalan itu pun rasa-rasanya jauh lebih jernih dari air di parit yang manapun di sepanjang perjalanan mereka. Namun kerinduan di hati mereka pun terasa semakin menekan untuk dapat segera bertemu dengan sanak kadang. Dengan demikian maka gerak pasukan itu memang menjadi semakin cepat. Ketika pasukan itu memasuki padukuhan yang pertama, maka mereka telah merasakan kehangatan penerimaan sanak kadang yang menyambut mereka, maka hati mereka pun telah tergetar. Namun, di antara mereka yang menyambut kedatangan para pengawal itu, terdapat beberapa orang perempuan yang tidak sempat ikut melambaikan tangan mereka, karena mereka dengan tekun sedang mengamati wajah-wajah yang terdapat di antara para pengawal itu. Jika mereka menemukan wajah yang mereka cari, maka tiba-tiba saja ia melonjak dengan teriakan penuh kegembiraan. Meskipun kemudian menitik juga air mata, tetapi air mata yang menitikkan senyum dan tawa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sementara mereka yang tidak menemukan wajah yang dicarinya masih harus menahan diri. Mungkin mereka hanya tidak dapat menemukannya. Mungkin yang berada di atas tandu atau mungkin tertutup oleh kawannya. Namun mereka tidak mau dengan tiba-tiba mematahkan harapan mereka. Karena itulah, maka sebagian dari mereka telah mengikuti iring-iringan itu. Atau seorang di antara keluarga mereka akan ikut bersama pasukan itu sampai ke Banjar Padukuhan Induk. Namun dalam pada itu, para pemimpin pasukan itu, termasuk para pemimpin kelompok, menjadi berdebar-debar. Pada saatnya mereka tidak akan dapat ingkar, bahwa mereka harus menyebut nama kawan-kawan mereka yang terpaksa mereka tinggalkan di medan perang setelah mereka gugur. Perjalanan selanjutnya, seakan-akan sudah tidak terasa lagi. Meskipun mereka masih harus menempuh perjalanan beberapa bulak lagi, tetapi seakan-akan mereka sudah berada di halaman sendiri sehingga langkah-langkah mereka berikutnya pun sudah tidak terhitung lagi. Sementara itu di Banjar Padukuhan Induk, para pemimpin tanah perdikan Sembojan telah siap menerima pasukan yang baru datang itu. Namun sejak tengah hari, halaman Banjar itu rasa-rasanya sudah tidak sanggup lagi menampung orang-orang Sembojan yang ingin ikut menyambut kedatangan anak-anak mudanya. Bukan saja mereka yang ingin tahu keadaan keluarganya yang ikut serta, namun juga mereka yang sekadar ingin menyambut kedatangan anak-anak mudanya yang telah berjuang bagi kampung halamannya. Mereka ingin tahu, apakah perjalanan anak-anak muda itu mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Beberapa orang pengawal yang berjaga-jaga di halaman Banjar dan sekitarnya harus bekerja keras untuk mengatur orang-orang yang semakin lama menjadi semakin banyak,
agar mereka tidak menutup jalan bahkan memenuhi halaman sehingga tidak memberi kesempatan bagi pasukan yang akan datang itu memasuki dan berada di halaman. Sebenarnya lah, gejolak perasaan orang-orang itu sudah hampir tidak tertahankan lagi ketika mereka melihat dua orang pengawal yang datang lebih dahulu dan mengabarkan bahwa pasukan sudah memasuki gerbang padukuhan induk. Dengan demikian maka orang-orang yang berkumpul di halaman dan sekitarnya itu mulai berdesakan untuk dapat berdiri di paling depan sehingga para pengawal pun menjadi semakin sibuk karenanya. Namun pada itu, dalam kesibukan yang merampas segenap perhatian, maka tidak seorang pun di antara orang-orang yang berkumpul di halaman Banjar dan sekitarnya itu memperhatikan dua orang yang asing bagi mereka. Dua orang yang datang dari luar tanah perdikan Sembojan. Dengan seksama kedua orang itu memperhatikan setiap kejadian di halaman Banjar itu. Ternyata perhitungan Kirangga benar, desis salah seorang di antara mereka. Kita akan dapat mencapai Banjar padukuhan induk ini lebih dahulu dari pasukan itu. Pasukan itu membawa orang-orang yang terluka, sahut kawannya perlahan-lahan. Mereka merayap seperti siput sakit-sakitan. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu ia sempat memperhatikan orang-orang yang mulai berada di pendapa Banjar itu. Nah, perempuan yang berdiri dengan sombongnya itulah Nyai Wiradana, yang sebenarnya sudah terusir dari kedudukannya. Tetapi kesalahan Ki Wiradana saat itu adalah, bahwa perempuan itu tidak diceraikannya, sehingga ia masih tetap menjadi istrinya yang sah, berkata orang yang asing itu. Tetapi kawannya menjawab, diceraikan atau tidak diceraikan, sumber kekuasaannya itu adalah pada anaknya, Risang. Jika Risang mati, orang itu tidak akan mempunyai kekuasaan apa-apa. Anak Nyai Wiradana muda itu akan lebih berhak daripada Nyai Wiradana tua tanpa anaknya. Nah, jika Puguh yang bakal mewarisi kuasa Ki Wiradana atas tanah perdikan ini, maka yang akan berdiri di sana adalah Nyai Wiradana muda. Bukan Iswari itu. Yang seorang mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi penilaian Pajang menjadi bahan pertimbangan juga sekarang. Iya, jawab kawannya. Sebenarnya langkah yang diambil oleh Ki Wiradana sudah benar. Ia berusaha membunuh Iswari itu dengan anaknya dalam kandungan. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan terjadi persoalan. Agaknya Ki Wiradana pun tidak akan mati muda seperti yang dialaminya. Ternyata yang terjadi bukan demikian, berkata orang yang pertama. Lalu, sekarang yang berkuasa adalah Nyai Wiradana tua itu atas nama anaknya. Ia dikelilingi oleh sanak kadangnya yang mengendalikannya. Tanpa mereka, Iswari memang bukan apa-apa. Jadi apa usul kita kepada Nyai Wiradana itu nanti, bertanya kawannya. Kita lihat dahulu, bagaimana sikapnya saat ia menerima pasukannya. Apakah ia masih juga terlalu sombong, atau bahkan menjadi semakin sombong, sahut orang yang pertama. Keduanya pun kemudian terdiam. Sementara itu, maka orang pun menjadi semakin berdesakan. Telah terdengar teriakan-teriakan mereka yang sudah melihat ujung dari pasukan yang datang itu. Demikianlah. Sejenak kemudian maka pasukan yang baru pulang dari tugasnya itu pun memasuki halaman Banjar. Para pengawal dengan susah payah menahan orang-orang yang berdesakan di pinggir jalan, agar mereka tidak terlalu ke tengah. Namun di antara teriakan-teriakan para pengawal yang mencegah orang-orang yang berdesakan maju, terdengar pula teriakan perempuan memanggil nama anaknya yang ada di dalam barisan yang memasuki halaman itu. Namun perempuan itu tidak mendapat kesempatan untuk berlari memeluk anaknya yang pulang dari medan perang dengan selamat. Sejenak kemudian maka barisan itu pun telah berada di halaman. Nyai Wiradana dan beberapa orang pemimpin tanah perdikan telah berdiri di tangga pertama. Dengan wajah yang tegang Iswari melihat beberapa orang di antara mereka yang terpaksa diusung dengan tandu. Kemudian dilihatnya pula sekelompok anak-anak muda yang nampaknya terluka, namun keadaannya sudah lebih baik. Sehingga mereka telah sanggup menempuh perjalanan kembali dengan berjalan kaki, meskipun ternyata demikian mereka memasuki halaman, keadaan mereka nampak payah sekali. Melihat keadaan mereka, maka Iswari tidak menunda-nunda waktu. Ia pun segera berdiri tegak di hadapan pasukannya yang telah kembali. Kemudian dengan suara lantang, Iswari telah menyatakan dengan resmi menerima mereka kembali setelah mendengar laporan pendek yang diberikan oleh Gandar. Tidak ada pencapaian cita-cita tanpa pengorbanan. Jer Basuki Mawabaya, berkata Iswari. Namun kewajaran pengorbanan itu bukannya berarti bahwa korban itu bukannya apa-apa.
Pengorbanan itu harus tetap kita junjung tinggi, karena berlandaskan atas pengorbanan itu maka kita akan mencapai sesuatu yang lebih baik, yang lebih berarti dan yang lebih pasti bagi masa depan tanah perdikan ini. Kita yang masih hidup mungkin masih akan dapat menikmati hasil dari perjuangan ini. Tetapi mereka yang telah menyerahkan dirinya, menyerahkan raga dan nyawanya, justru tidak akan menikmati apapun juga dari hasil pengorbanannya. Juga belum tentu sanak kadangnya yang ditinggalkannya. Karena itu kewajiban kita adalah memelihara dan mempertahankan apa yang sudah kita capai ini. Suasana jadi hening. Namun terasa sentuhan-sentuhan di hati para pengawal dan bahkan mereka yang mendengarkan. Akhirnya Iswari mengakhiri kata-kata penerimaan dengan ucapan terima kasih dan doa bagi tanah perdikan Sembojan. Selanjutnya Iswari telah memerintahkan para pemimpin pasukan untuk memberikan beberapa penjelasan yang diperlukan kepada para pengawal dan untuk sementara para pengawal itu masih harus tetap berada di Banjar. Kepada keluarga dan orang-orang tanah perdikan yang berada di halaman Banjar dimohon untuk bersabar, karena para pemimpin pengawal termasuk para pemimpin kelompok akan berbicara di antara mereka lebih dahulu. Khusus bagi mereka yang dalam keadaan sangat letih, terutama yang luka-lukanya belum sembuh benar, dipersilakan untuk naik ke pendapa dan duduk di atas bentangan tikar pandan. Akhirnya oleh Gandar telah dipersiapkan sebuah urutan nama yang menyebut anak-anak muda tanah perdikan yang telah gugur dalam tugas mereka. Suasana pun segera menghujam ke dalam keharuan. Sementara itu Iswari masih juga berada di pendapa. Bersama para pemimpin pengawal itu berdiri di tangga. Sedangkan para pemimpin kelompok telah kembali ke kelompok mereka masing-masing. Satu-satu Gandar menyebut nama mereka yang terpaksa tidak dapat kembali ke tanah perdikan. Agaknya hal itu mengingat kegelisahan orang-orang tanah perdikan memang tidak akan dapat ditunda-tunda lagi. Pada saat-saat yang demikian, dua orang yang agaknya telah dikirim oleh Kirangga Gupita itu masih tetap tekun mengikuti peristiwa itu lebih lanjut. Di luar sadar, mereka telah hanyut pula dalam suasana yang mencekam. Mereka berusaha untuk dapat mendengar dengan jelas nama-nama yang disebut oleh Gandar. Nama-nama yang tidak lagi disertai dengan wadaknya. Tangis pun mulai meledak di antara mereka yang menunggu. Dengan penuh harap mereka datang ke halaman Banjar untuk menyongsong anak-anak mereka atau suami mereka atau saudara-saudara mereka. Namun yang didengar hanyalah namanya disebut oleh Gandar yang berdiri di pendapa. Namun akhirnya Gandar pun sampai pada nama terkabir. Dengan nada berat maka ia pun kemudian berkata, mereka telah kembali ke pangkuan bumi. Mereka gugur untuk kepentingan tanah ini, untuk kepentingan kita bersama. Suasana yang campur baur telah terjadi di halaman itu. Di antara mereka yang menangis, terdapat pula mereka yang mengucap syukur kepada Yang Maha Agung, karena anaknya telah diperkenankan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Untuk beberapa saat halaman Banjar tenggelam dalam suasana yang mencengkam. Ketika Gandar kemudian ingin menyampaikan sesuatu kepada Nyai Wiradana, ternyata Nyai Wiradana sudah tidak berada lagi di pendapa. Di mana Nyai Wiradana? Bertanya Gandar kepada seseorang yang berdiri di sebelahnya. Masuk ke ruang dalam, jawab orang itu. Gandar pun tergesa-gesa menyusul pula. Seharusnya Nyai Wiradana masih berada di pendapa. Pasukan itu belum dibubarkan, sehingga Nyai Wiradana masih harus membubarkan pasukan itu, serta memberikan kesempatan beristirahat kepada para pengawal yang baru datang itu untuk waktu tertentu tanpa mengemban kewajiban apapun bagi tanah perdikan dan bagi padukuhannya. Ketika Gandar membuka pintu peringgitan dan melangkah masuk, maka ia pun tertegun. Sambil menutup pintu Gandar melangkah satu-satu mendekati Iswari yang duduk di sebuah amben panjang di ruang dalam. Nyai, desis Gandar. Bagaimanapun juga Nyai Wiradana adalah seorang perempuan. Betapapun juga ia berusaha menengadahkan wajahnya untuk menahan air matanya agar tidak mengalir di pipinya, namun ia gagal. Ketika suasana di halaman Banjar itu dicengkam oleh keharuan, karena Gandar menyebut nama-nama mereka yang tidak kembali, Iswari benar-benar tidak dapat menahan diri betapapun ia berusaha. Titik-titik air yang mengembun di matanya akhirnya meleleh juga di pipinya. Ketika Gandar duduk di sampingnya, maka Nyai Wiradana itu mengusap matanya sambil berdesis. Aku merupakan salah satu sebab dari perselisihan itu. Kenapa Nyai tiba-tiba saja menyalahkan diri sendiri? Bertanya Gandar. Aku tidak menyalahkan diri sendiri, jawab Nyai Wiradana. Aku hanya mengatakannya.
Di luar kehendakku sendiri, aku seakan-akan telah melihat kembali saat-saat aku pertama kali memasuki tanah perdikan ini. Ketika kakek membawa aku dan mempertemukan aku dengan Kakang Wiradana. Nyai, berkata Gandar. Jangan menjadi cengeng seperti itu. Nyai sekarang adalah orang yang menjadi tumpuan dari segenap isi tanah perdikan ini. Karena itu Nyai harus melepaskan diri dari perasaan bersalah. Tidak ada seorang yang tahu apa yang akan terjadi kemudian di saat-saat Nyai memasuki tanah perdikan ini. Bahkan seandainya Nyai tidak berada di tanah perdikan ini, mungkin tanah perdikan ini sudah jatuh sepenuhnya ke tangan Warsi. Nyai Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi bahwa Gandar menyebut nama Warsi, ternyata telah menyentuh hati Iswari. Bagaimanapun juga ia tidak rela jika Warsi sempat mengendalikan tanah perdikan itu. Apalagi bersama Kirangga Gupita. Karena itu maka Iswari itu pun sekali lagi mengusap matanya. Sementara itu Gandar pun berkata, Nyai, pasukan itu menunggu Nyai. Sebaiknya Nyai memberi kesempatan kepada semua orang yang berada di dalam pasukan itu untuk beristirahat. Baiklah, berkata Iswari yang kemudian telah berdiri tegak. Lalu, aku akan memberi waktu 2 pekan bagi mereka. Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Baik Nyai. Waktu itu cukup memadai, jawab Gandar. Demikianlah maka Nyai Wiradana pun telah melangkah keluar dari ruang dalam. Tidak ada kesan bahwa di pipinya baru saja meleleh air mata. Ia tampil di hadapan pasukan pengawal tanah perdikan sebagaimana seorang pemimpin. Matanya dengan tajam beredar dari orang ke orang di dalam pasukan itu. Dengan jelas Nyai Wiradana melihat kegelisahan dan ketidaksabaran. Karena itu, maka Nyai Wiradana pun kemudian telah maju dan berdiri di tangga pendapa. Dengan suara mantap ia berkata, anak-anak terbaik di tanah perdikan. Upacara penerimaan ini telah selesai. Waktu kalian kemudian akan kalian peruntukkan sepenuhnya bagi keluarga kalian. Kalian mendapat istirahat 2 pekan penuh kecuali terjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu, upacara ini akan diakhiri dan kalian dapat pulang kepada keluarga kalian masing-masing. Terdengar sorak gemuruh dari para pengawal. Kegembiraan mereka pun meledak. Dengan ucapan terima kasih yang diulang-ulang, maka Iswari pun kemudian telah menutup upacara itu. Gandarlah yang kemudian memerintahkan membubarkan barisan dan sekali lagi mengulang kata-kata Iswari. Kalian mendapat istirahat penuh selama 2 pekan. Demikian upacara itu selesai, maka para prajurit yang masih menyandang senjata masing-masing itu pun telah menghambur mencari keluarga masing-masing. Suasana di halaman itu pun menjadi hiruk-pikuk. Namun para pemimpin kelompok telah membantu para pengawal yang bertugas untuk menertibkan suasana. Mereka berusaha mengatur agar para pengawal dan keluarga mereka tidak saling mendesak dan dorong-mendorong karena saling mencari. Beberapa orang anak muda yang tenang, justru tidak ikut dalam suasana yang agak kisruh itu. Mereka justru melangkah menjauh dan berdiri di tempat terbuka. Dengan demikian maka keluarga mereka justru akan dapat melihat dan datang mendekat. Iswari yang berdiri di tangga pendapa harus bertahan lagi dari titik-titik air matanya. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan perasaan di hadapan pasukannya. Karena itu ia berusaha untuk tetap berdiri tegak sambil mengerutkan keningnya. Gandar berdiri di tangga yang lebih rendah. Ia pun merasa hatinya tersentuh melihat orang-orang yang saling mencari itu. Sementara itu beberapa orang yang tidak akan dapat menemukan keluarga mereka di antara para pengawal yang pulang itu, telah kembali mendahului tetangga-tetangga mereka sambil mengusap air matanya. 2 orang yang dikirim oleh Kirangga Gupita dan Warsi itu menyaksikan peristiwa itu dengan perasaan yang aneh. Bahkan seorang di antara mereka berdesis. Alangkah bahagianya mereka. Kawannya mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera mengetahui maksud kawannya itu. Karena itu maka ia pun bertanya. Apakah maksudmu? Apakah kau merasakan sesuatu menyaksikan peristiwa itu? Iya, jawab kawannya. Ketika mereka kembali dari satu tugas yang berat, maka masih ada keluarga mereka yang datang menyambut. Menangisinya dengan gembira dan haru. Mungkin orang tua mereka, mungkin istri dan anaknya yang masih dalam dukungan. Heh, kau kenapa? Bertanya kawannya. Tiba-tiba kau menjadi cengeng. Mungkin, jawab kawannya. Tetapi hal semacam ini tidak akan pernah kita alami.
Tidak ada orang yang pernah menunggu kita, apakah kita akan kembali atau tidak. Tidak pernah ada orang menangisi kita. Apakah karena terharu atau karena sedih. Kita adalah orang-orang yang dibiarkan mengalami apapun juga tanpa perhatian orang lain. Kawannya termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, kita adalah orang-orang yang tenggelam dalam perjuangan yang khusus. Bukankah sebenarnya kita juga mempunyai keluarga? Tetapi belum saatnya kita datang kepada mereka dalam keadaan apapun juga. Dan mereka pun tidak akan segera tahu jika kita mati di peperangan. Tubuh kita akan dilemparkan ke jurang dan menjadi makanan binatang buas, desisnya. Tentu tidak, jawab kawannya. Namun suaranya menjadi rendah. Rasa-rasanya ia pun merasakan sebagaimana kawannya itu. Ada perasaan iri bahwa mereka tidak pernah mengalami penyambutan seperti itu. Yang mereka alami adalah sikap keras Kirangga Gupita dan Warsi. Untuk beberapa saat kedua orang itu terlepas dari kesadaran tugas mereka. Tetapi mereka terayun oleh sentuhan perasaan kemanusiaan mereka. Ketika keduanya melihat seorang perempuan tua sambil menitikkan air matanya mencium cucu laki-lakinya yang baru pulang dari Medan, maka kedua orang itu ikut tersenyum. Di luar sadar mereka ikut merasakan sebagaimana dirasakan oleh perempuan tua itu. Namun mereka pun merasa sedih ketika mereka melihat seorang perempuan yang hampir pingsan dipapah oleh suaminya. Di antara isaknya perempuan itu berdesah. Oh Tuhan! Kenapa kau ambil kembali anak yang kau berikan kepadaku selama 20 tahun itu? Sudahlah Nyi, laki-laki yang agaknya suaminya itu berusaha menghiburnya. Kita tidak lebih dari hamba yang sekedar menerima, memelihara dan membesarkannya. Namun segala sesuatunya memang akan kembali kepadanya. Kapan saja yang Maha Pencipta itu menghendakinya. Kedua orang petugas yang dikirim oleh Kirangga itu termangu-mangu. Mungkin anak orang itu telah terbunuh oleh mereka di pertempuran. Mungkin oleh orang lain. Namun seorang di antara keduanya tiba-tiba menggeram. Kita tidak boleh terseret oleh perasaan cengeng seperti ini. Mungkin anak yang mati itu akulah yang membunuhnya. Tetapi anak itu tentu sudah membunuh kawan-kawan kita pula. Yang lain mengangguk-angguk. Ia pun ingin melepaskan diri dari suasana itu dan kembali kepada tugas mereka untuk mengamati saat-saat pasukan Tanah Perdikan itu kembali. Ketika beberapa orang mulai meninggalkan halaman Banjar, dengan atau tidak dengan orang-orang yang mereka jemput, maka kedua orang itu pun mulai bersiap-siap pula untuk pergi. Jika halaman itu menjadi semakin lengang, maka mungkin ada 1-2 orang yang perhatiannya tiba-tiba tertarik atas kehadiran mereka. Marilah, berkata salah seorang dari mereka. Kita jangan terlalu lama di sini. Keduanya pun mulai beringsut. Namun tiba-tiba keduanya dengan tergesa-gesa melangkah meninggalkan tempat itu, karena seorang di antara mereka berkata, Damar pernah mengenal aku. Sebenarnya lah Damar memang berada di halaman Banjar itu pula. Ia pun telah dijemput pula oleh keluarganya sebagaimana Saruju. Keluarganya yang pernah mendapat ancaman dari orang-orang yang menjadi pengikut Kirangga Gupita. Bahkan ketika Damar dan Saruju tidak ada, para pengawal masih juga mengawasi keluarga itu. Beberapa saat kemudian, kedua orang pengikut Kirangga itu sudah berada di jalan di luar padukuhan induk Tanah Perdikan. Ternyata jalan-jalan menjadi bertambah ramai. Kecuali orang-orang yang memang setiap hari lewat jalan itu jika mereka pergi ke pasar atau orang-orang yang bepergian dari satu padukuhan ke padukuhan lain, atau orang-orang yang lewat untuk keperluan apapun juga, maka banyak pula orang yang datang dan pergi ke Banjar dari padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan induk. Dengan tanpa menyapa dan disapa oleh seorang pun di antara orang-orang yang lewat itu, maka kedua pengikut Kirangga itu meninggalkan padukuhan induk semakin jauh. Tanah Perdikan ini memang berkembang pesat, desis seorang di antara kedua orang pengikut Kirangga itu. Ya, kita harus mengakui kenyataan ini, sahut yang lain. Tanah Perdikan ini sudah menjadi terlalu kuat. Selain pasukan yang datang dari mengoyak-koyak sarang kita, maka ternyata para pengawal yang masih berada di Tanah Perdikan ini pun cukup kuat pula. Selama upacara penerimaan di Banjar Padukuhan Induk itu, maka di setiap padukuhan agaknya masih juga nampak para pengawal berjaga-jaga dengan tertib. Apakah kita masih mempunyai keinginan untuk memasuki Tanah Perdikan ini, desis kawannya. Yang lain terdiam. Rasa-rasanya memang hanya dapat terjadi dalam mimpi saja. Tanah Perdikan ini sudah menjadi terlalu kuat.
Bahkan orang itu masih juga berkata selanjutnya. Juga usaha untuk membunuh Risang terlalu sulit dilakukan. Seandainya anak itu terbunuh, apakah masih mungkin orang berpaling kepada Puguh? Juga apakah mungkin Pajang dapat menerima kehadiran anak Ki Wiradana itu meskipun tanpa Risang? Jika Nyai Wiradana muda itu datang dengan membawa Puguh, bukan anak itu yang akan menerima warisan kepemimpinan Tanah Perdikan ini, tetapi Pajang justru akan menangkap Ki Rangga dan Warsi sekaligus, berkata yang lain. Keduanya mengangguk-angguk. Dengan melihat kenyataan yang berkembang di Tanah Perdikan, maka rasa-rasanya tidak ada lagi kemungkinan yang dapat mereka lakukan di atas Tanah Perdikan ini. Tanpa pasukan Pajang pun, kekuatan Tanah Perdikan ini akan mampu mengatasi segala kemelut yang dapat ditimbulkan oleh pasukan Ki Rangga dan Warsi, bahkan sebelum dihancurkan sekalipun. Demikianlah, maka kedua orang itu telah membawa satu kesimpulan. Mereka merasa harus mengatakan yang sebenarnya ada di Tanah Perdikan ini. Bukan sekadar untuk menyenangkan perasaan Ki Rangga dan Warsi, karena jika terjadi salah penilaian seperti yang terdahulu, maka bisa kekuatan yang sangat kecil itu akan dapat dipunahkan sama sekali. Dalam pada itu, Tanah Perdikan Sembojan sendiri baru diliputi oleh suasana yang aneh. Di antara kegembiraan yang meledak, terdapat pula kepedihan karena orang yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kembali pulang. Sementara itu, setelah Banjar Padukuhan Induk itu menjadi semakin lengang, maka Iswari pun telah duduk di pendapa. Masih ada beberapa orang yang berada di Banjar. Mereka yang terluka parah dan tidak dapat berjalan pulang, keluarganya sedang berusaha mendapatkan untuk membawa mereka. Pada umumnya mereka berusaha membawa pedati ke Banjar. Yang tidak mempunyai pedati sendiri di rumah berusaha meminjam tetangganya. Dalam pada itu agaknya tidak seorang pun yang berkeberatan untuk meminjamkan pedatinya kepada mereka yang akan mengambil keluarganya yang terluka. Tetapi bagi mereka yang lukanya masih berbahaya, Iswari menganjurkan agar keluarganya bersedia meninggalkan mereka di Gandok Banjar Padukuhan Induk itu. Dengan demikian mereka akan mendapat perawatan yang lebih baik dari mereka yang memang mengerti tentang obat-obatan. Jika mereka berangsur baik, maka mereka akan segera dapat dibawa kembali, berkata Iswari. Pada umumnya keluarga mereka pun tidak berkeberatan. Ada 4 orang pengawal yang masih tinggal di Banjar karena luka-lukanya itu. Sementara itu Gandar pun telah memberikan laporan yang lebih terperinci kepada Iswari. Sambi Wulung dan Jati Wulung pun mendampinginya pula. Dengan menyesal Gandar melaporkan bahwa Ki Rangga dan Warsi telah luput dari tangan mereka dan prajurit Pajang yang kuat. Dengan demikian, maka benih itu masih tetap ada. Satu saat, benih itu akan tumbuh dan berkembang biak, berkata Gandar. Tetapi yang kalian lakukan adalah satu kerja yang paling baik yang dapat dilakukan, desis Iswari. Untuk sementara kita akan terlepas dari gangguan mereka. Mungkin dalam benturan kekuatan yang besar, jawab Gandar. Tetapi kekuatan-kekuatan yang tersisa itu masih mungkin mengacaukan ketenangan Tanah Perdikan ini, jawab Gandar. Iswari mengangguk-angguk. Bahkan ia pun kemudian berdesis. Kau benar Gandar. Tetapi yang lebih mencemaskan lagi adalah Risang. Meskipun mereka tidak lagi berharap untuk dapat mengalihkan hak Risang kepada anak Kakang Wiradana yang lahir dari istrinya yang muda itu, namun mereka akan dapat mengancam dan membunuh Risang untuk membalas dendam. Atau jika mereka berhasil, maka semua keturunan Wiradana akan gagal mewarisi kedudukannya di sini. Gandar mengangguk-angguk. Pendapat itu agaknya memang mungkin sekali terjadi. Karena itu, maka Gandar pun berkata, jika demikian maka penjagaan atas Risang harus semakin ditingkatkan. Tetapi ia tidak boleh merasa dirinya terkekang karenanya agar ia dapat tumbuh wajar. Iswari mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia telah teringat kepada Risang. Karena itu, maka ia pun telah menjadi gelisah meskipun bibi ada bersama Risang di rumah. Sementara para pengawal pun masih juga tetap berjaga-jaga. Tetapi jika Ki Rangga dan Warsi sendiri bersama-sama memasuki rumah itu, bibi akan mengalami kesulitan, berkata Nyai Wiradana di dalam hatinya. Dengan demikian maka Nyai Wiradana itu pun telah menjadi tergesa-gesa untuk kembali, sementara tugasnya di Banjar memang sudah selesai. Bersama orang-orang tua yang mendampinginya memimpin Tanah Perdikan itu, maka Iswari pun segera meninggalkan Banjar Padukuhan Induk. Rasa-rasanya ia ingin segera melihat, apakah Risang masih tetap berada di rumahnya atau tidak.
Ketika Iswari memasuki regol rumahnya dan melihat Risang berada di pendapa berlari-lari berkejaran dengan kawan sepermainannya yang rumahnya berseberangan jalan, Iswari menarik nafas dalam-dalam. Sedangkan Bibi duduk di sudut pendapa sambil mengawasinya bersama pemomong Risang. Yang dilakukan oleh Iswari itu tidak terlepas dari pengamatan orang-orang tua yang selalu dekat dengannya. Orang-orang tua itu mengerti betapa kecemasan di hati Iswari sebagai seorang ibu terhadap anak laki-lakinya, justru karena ia sadar bahwa anak itu merupakan sasaran utama dari dendam yang membakar jantung sekelompok orang yang memusuhinya. Karena itu, maka agaknya orang-orang tua itu pun wajib membantu menenangkan kegelisahan itu. Kegelisahan seorang ibu kadang-kadang tidak lagi dapat dibendung dengan penalaran. Meskipun Iswari sudah berusaha untuk berdiri tegak sebagai seorang pemimpin di tanah perdikan Sembojan, tetapi bagaimanapun juga ia tetap seorang ibu yang mencintai satu-satunya anaknya melampaui segala-galanya. Bukan karena anaknya akan dapat memberikan kedudukan kepadanya. Tetapi anak baginya adalah belahan nyawanya. Nyai Soka yang juga seorang perempuan dapat lebih mengenali perasaan Iswari. Karena itu, maka ia pun justru menjadi semakin dekat dengan cucu perempuannya itu. Namun pada suatu saat terucapkan pula oleh Iswari yang dibayangi oleh kecemasan itu kepada neneknya. "Nenek, bagaimanakah nasib Risang itu kemudian?" Nyai Soka menarik nafas dalam-dalam. Iswari memang sering menyebutnya dengan panggilan yang berbeda-beda. Kadang-kadang ia memanggilnya Nyai. Kadang-kadang Iswari itu memanggilnya guru. Namun jika Iswari itu benar-benar tenggelam dalam kegelisahan, maka ia merasa dirinya seorang cucu yang memohon kepada neneknya, sebagaimana masa kanak-kanaknya jika permainannya terlempar ke tempat yang sulit digapainya. "Iswari," desis Nyai Soka. "Kau jangan terlalu gelisah memikirkan anakmu. Menurut pengamatan lahiriah maka anakmu kini telah dikelilingi oleh kekuatan yang dapat diandalkan. Di sini ada bibi yang mencintai anak itu seperti anaknya sendiri, karena ia memang tidak mempunyai anak, bahkan ia merasa ikut berhak atas anak itu. Kemudian di sini pun ada Gandar, ada Sambi Wulung dan Jati Wulung yang menganggap Risang juga seperti cucunya sendiri. Dan di sini ada pula buyut-buyutnya." Iswari mengangguk kecil. Namun tiba-tiba pula ia berdesis. "Tetapi rasa-rasanya aku sendiri, ibunya, masih belum mampu melindunginya jika benar-benar bahaya itu datang. Pada satu saat aku tentu tidak akan dapat sekadar mengandalkan orang-orang lain untuk melindungi anak-anak. Tetapi tumpuan perlindungan baginya adalah aku ibunya. Sudah aku katakan Iswari, bahwa di sini ada orang-orang lain yang mampu membantumu. Tetapi jika kau tarik persoalannya kepada dirimu sendiri, maka menurut perhitungan lahiriah pula, kau adalah seorang yang berilmu tinggi. Kau mampu melindungi anakmu jika benar-benar tersudut ke dalam satu peristiwa tanpa orang lain. Sementara itu menurut sandaran jiwani, maka kau pun harus pasrah kepada Yang Maha Agung. Umur seseorang tidak ditentukan oleh dinding baja sekalipun," berkata Nyai Soka. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kata-kata terakhir Nyai Soka itu memang menyentuh perasaannya. Bahkan Iswari pun kemudian menunduk dalam-dalam sambil berdesis. "Maaf Nek. Agaknya aku memang terbelenggu oleh kepicikanku kepada Yang Maha Agung itu." "Baiklah," berkata Nyai Soka. "Tetapi kau pun tidak bersalah. Kita memang diwajibkan berusaha. Namun segala sesuatunya harus dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa itu dengan penuh kepercayaan bahwa Yang Maha Kuasa itu pulalah Yang Maha Kasih." Iswari mengangguk kecil. Ia memahami sepenuhnya keterangan neneknya itu. Karena itu, maka ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Nek, bahwa yang terakhir, memang harus aku serahkan kepada Yang Maha Agung itu." Nyai Soka mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Tetapi Iswari, mungkin kami dapat membantu mengurangi kecemasanmu itu. Kami akan dapat membantumu meningkatkan ilmu untuk tahap akhir." "Siapa yang nenek maksud?" bertanya Iswari. "Dibawa kembali," berkata Iswari. "Aku, kakekmu Kiai Soka dan Kiai Badra," jawab Nyai Soka. "Tetapi nenek sudah memberi terlalu banyak," desis Iswari. "Masih ada sedikit yang tersisa. Justru mungkin akan sangat berarti bagimu," berkata Nyai Soka. Iswari termangu-mangu. Ia sudah menempuh laku yang panjang untuk mewarisi ilmu neneknya. Namun neneknya itu masih mempunyai sesuatu yang tersisa.
Menurut pendapatnya, ia sudah mempelajari sampai tataran terakhir dari ilmu neneknya itu, yang perkembangan di dalam dirinya tergantung pada dirinya sendiri. Tetapi sudah barang tentu Iswari tidak akan menolak kesempatan yang belum diketahuinya dengan pasti itu, karena ia mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada neneknya sebagaimana kepada kakek-kakeknya. Iswari, berkata Nyai Soka, kau memerlukan beberapa hari untuk itu. Bersiap-siaplah. Aku akan membicarakannya dengan kedua kakekmu. Iswari mengangguk kecil. Katanya, terima kasih nenek. Tetapi bukan maksudku bahwa aku tidak merasa mapan dengan apa yang sudah aku terima dari nenek. Aku sebenarnya merasa bahwa yang nenek berikan telah banyak sekali. Soalnya memang tergantung kepadaku, apakah aku dapat mengembangkannya atau tidak. Nyai Soka tersenyum. Katanya, kau adalah cucuku. Iswari menundukkan kepalanya. Sementara itu Nyai Soka berkata, aku akan berbicara dengan kedua kakekmu. Nyai Soka pun kemudian meninggalkan Iswari sendiri. Sekilas memang timbul penyesalan di hati Iswari, seakan-akan ia menuntut lebih banyak bahkan terlalu banyak dari neneknya yang juga gurunya. Tetapi ia pun kemudian yakin bahwa neneknya tentu akan memaafkannya seandainya memang timbul kesan yang demikian. Sementara itu Nyai Soka pun benar-benar telah menemui Kiai Soka dan Nyai Badra untuk berbicara tentang kemungkinan sebagaimana dikatakannya kepada Iswari. Kiai Soka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Iswari selalu dibayangi oleh kecemasan tentang keselamatan anaknya, karena itu ia ingin menjadi seorang yang memiliki kemampuan untuk melindungi anaknya itu. Tetapi ia ingin mendapat terlalu banyak, desis Kiai Badra. Jangan menangkap keinginan Iswari seperti itu Kakang, berkata Nyai Soka. Perasaannya didera oleh kecemasannya sebagaimana dikatakan oleh Kiai Soka. Sebagai kakeknya, bukankah Kakang mengetahui bahwa bukan sifat Iswari seperti itu? Kiai Badra mengangguk kecil. Katanya, ya. Aku kira tanpa persoalan yang menyesakkan perasaannya ia tidak akan merasa seperti itu. Karena itu, apakah kita dapat berbuat sesuatu untuknya? Bertanya Nyai Soka. Jika kalian sependapat, maka kita akan dapat memberikan seikat kemampuan kepadanya. Apakah ia sudah siap untuk menerima ilmu Janget Tinatelon? Bertanya Kiai Badra. Nyai Soka mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, aku kira ia sudah cukup masak. Peristiwa demi peristiwa telah menempa hidupnya lahir dan batin. Karena itu, maka aku kira ia akan mampu menerimanya. Laku terakhir yang dijalaninya sudah menunjukkan bahwa Iswari adalah seorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Ketahanan tubuhnya, kemampuannya dan terutama tekadnya yang sangat besar telah membentuknya menjadi seorang yang secara jasmaniah dan rohaniah akan mampu menerima ilmu Janget Tinatelon. Kiai Sokalah yang kemudian berkata, jika demikian, baiklah kita serahkan saja kepadamu Nyai. Kau amati anak itu. Kau jajaki dan kau persiapkan, sehingga ia benar-benar siap menerima ilmu itu. Ilmu yang barangkali belum ada orang lain yang memilikinya. Jika kita berhasil, maka Iswari adalah orang yang pertama-tama memiliki ilmu itu. Tetapi bukan berarti bahwa ilmu itu adalah ilmu yang terbaik. Baiklah Kiai, jawab Nyai Soka. Kita memang tidak boleh menjadi tergesa-gesa. Karena jika gagal, akibatnya akan merusakkan tubuh Iswari sendiri. Sementara itu kita masing-masing juga harus bersiap-siap untuk menilai sekali lagi, bagian-bagian dari ilmu kita masing-masing yang dapat diikat menjadi satu dalam ilmu Janget Tinatelon ini. Karena kesalahan dapat saja timbul karena keadaan Iswari jasmaniah atau rohaniah, tetapi juga karena kita salah memilih ilmu yang sejalan, sehingga akan dapat menimbulkan pertentangan di dalam tubuh Iswari itu. Baiklah, berkata Kiai Badra. Karena dasar ilmu anak itu adalah ilmu yang kau berikan, maka landasannya adalah ilmu itu. Demikianlah maka ketiga orang tua itu telah bersepakat untuk mempersiapkan bagian ilmu mereka yang sejalan yang dapat diperpadukan sesuai dengan landasan yang ada pada Iswari. Namun kemudian ketiga orang itu pun harus secara langsung mencoba untuk mengeterapkannya pada anak itu. Jika semuanya sudah dianggap mapan, maka barulah laku yang sebenarnya dapat dimulai untuk mencapai ilmu yang lahir dari mereka bertiga, Janget Tinatelon.
Seperti yang dikatakan oleh Nyai Soka, selagi orang-orang tua itu sedang mempersiapkan apa yang masih mungkin diberikan, maka Nyai Soka telah mempersiapkan Iswari untuk memasuki laku sebagai kelanjutan laku yang pernah dijalaninya. Namun di samping itu, maka bergantian ketiga orang tua itu telah menjajagi landasan ilmunya. Nyai Soka sendiri ingin melihat seberapa jauh ilmunya berkembang di dalam diri Iswari, sementara Kiai Soka dan Kiai Badra berganti-ganti menilai kemampuan dan mengamati kedalaman landasan ilmu yang telah dikuasai oleh cucu perempuannya itu. Baru kemudian, setelah masing-masing beberapa kali melakukannya, maka mereka pun telah mematangkan satu ikatan ilmu yang akan diberikan kepada Iswari. Seseorang yang pertama kali akan memiliki ilmu Janget Tinatelon di samping ilmu yang memang sudah ada di dalam dirinya. Memang ada kemungkinan lain dapat terjadi pada Iswari. Jika perhitungan ketiga orang itu salah atau ada kelainan di luar kemampuan pengamatan mereka, maka yang akan terjadi justru sebaliknya. Iswari tidak akan menjadi semakin tinggi ilmunya, tetapi ilmu yang telah ada di dalam dirinya akan larut. Mungkin sebagian kecil, tetapi mungkin justru sebagian besar. Bahkan jika terjadi kekeliruan yang lebih besar, maka tubuh Iswari akan dapat menjadi korban. Hal itu sudah dikemukakan langsung oleh Nyai Soka. Sebagai seorang guru yang jujur, ia tidak berrahasia terhadap muridnya. Dengan demikian maka tanggung jawab antara guru dan murid akan terjadi timbal balik. Aku akan menerima segala akibatnya guru, berkata Iswari kepada Nyai Soka. Seperti yang guru katakan, kita memang wajib berusaha. Tetapi segala sesuatunya kita harus pasrahkan kepada Yang Maha Agung. Kita diberi kemurahan untuk memohon kepadanya. Jika yang kita mohon itu berkenan, maka kita tentu akan diberinya. Bahkan kadang-kadang lebih banyak dari yang kita mohon itu. Namun jika permohonan kita itu tidak dikabulkan, maka tentu ada alasan yang dapat atau tidak dapat kita mengerti. Bagus Iswari, berkata Nyai Soka. Dengan demikian kau memang sudah memiliki kesiapan jiwani untuk memasuki laku yang berat itu. Laku yang harus kau jalani di bawah tuntunan kami bertiga berganti-ganti. Iswari mengangguk-angguk. Ia memang sudah merasa siap lahir dan batin saat Iswari benar-benar harus memasuki sanggar dalam laku yang berat, maka tanggung jawab risang diletakkan di pundak Bibi, Gandar dibantu oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung. Meskipun demikian Gandar masih juga disibukkan oleh kegiatan para pengawal tanah perdikan Sembojan. Ketika waktu yang diberikan untuk beristirahat bagi para pengawal lewat, maka kegiatan di tanah perdikan pun telah meningkat. Bukan saja kegiatan anak-anak muda sebagai pengawal tanah perdikan yang setiap saat siap menghadapi ancaman, tetapi kegiatan anak-anak muda Sembojan di berbagai macam segi-segi kehidupan. Karena menurut perhitungan, maka kekuatan Kirangga dan Warsi tidak lagi memadai untuk menyerang secara terbuka tanah perdikan Sembojan, sehingga sebagian dari tenaga yang tersimpan di Sembojan telah dialirkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Parit-parit yang untuk beberapa saat lepas dari perhatian, telah diperbaiki. Jalan-jalan yang rusak dan gardu-gardu yang kurang terawat telah mulai dijamah. Namun dalam pada itu, Warsi yang mendapat laporan tentang Sembojan dan bahkan pengamanan yang terus-menerus atas tanah perdikan itu membuat darahnya semakin bergelora. Bahwa Sembojan tumbuh dan semakin berkembang membuatnya seperti berdiri di atas api. Kenapa bukan aku yang memimpin tanah itu, geramnya. Perempuan itu sebenarnya tidak berkemampuan apa-apa. Ia telah menemukan tikar yang sudah terbentang. Ia tinggal duduk saja di atasnya bersama saudara-saudaranya. Dan perkembangan tanah perdikan itu berjalan dengan sendirinya. Kita tidak usah mengharapkannya lagi, berkata Kirangga. Kita harus mulai lagi dari permulaan. Tetapi aku yakin bahwa aku masih dapat menghimpun kekuatan jika aku pergi ke Jipang. Apakah kau akan pergi ke Jipang? Bertanya Warsi. Ya. Meskipun Jipang kemudian nampak damai sekarang, tetapi gejolak itu masih terdapat di bawah permukaan. Selagi Pajang belum mantap, maka aku harus bertindak cepat, berkata Kirangga. Kau sudah memperhitungkan segala sesuatunya, bertanya Warsi. Semuanya sudah aku timbang untung dan ruginya, jawab Kirangga. Lalu padepokan itu, bertanya Warsi pula. Kalau aku pergi ke Jipang itu bukan berarti bahwa aku akan tinggal di sana. Kita akan tetap berada di padepokan itu, jawab Kirangga. Lalu, aku berharap bahwa kau dapat ikut. Warsi mengangguk kecil. Jawabnya. Aku tidak akan berkeberatan.
Tetapi dengan demikian maka yang akan kita hadapi adalah langsung Pajang. Karena itu sebelumnya aku ingin membuat perhitungan yang lain. Aku sendiri akan membunuh Risang. Aku mampu membunuh Ki Gede Sembojan waktu itu. Kenapa aku tidak dapat membunuh bayi itu? Kau jangan hanyut oleh arus perasaanmu. Risang sekarang tidak penting lagi bagi kita. Mati atau tidak mati. Kita harus melepaskan mimpi kita tentang tanah perdikan itu, berkata Kirangga. Tetapi sulit bagiku untuk melakukannya, berkata Warsi. Tanah itu telah memberikan satu pahatan wujud di dalam hatiku. Karena itu, maka setiap saat aku akan selalu mengenangnya. Tetapi apa yang dapat kita temukan di tanah itu sekarang, bertanya Kirangga. Bersambung ke episode 75. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.